Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Adini Putri Tambun, SH, calon jaksa di Kejaksaan Negeri Barito Utara, serta seluruh peserta Zoom meeting yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan diskusi penerapan nilai berakhlak di lingkungan kejaksaan dalam hal ini. Seperti kita ketahui, berakhlak merupakan core values ASN yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hari ini kita akan melakukan sesi wawancara atau tanya jawab dengan narasumber kita, Ibu Dini Putri Tambun, SH, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Barito Utara, yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana nilai ini diterapkan di instansi kejaksaan. Sebelumnya, selamat siang Ibu Adini. Halo Ibu Adini, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar dengan jelas Mbak. Tadi sampai di penerapan nilai-nilai apa? Mohon maaf tadi terputus. Oh iya, bagaimana kabarnya Ibu? Iya, alhamdulillah kabarnya baik. Mbak, Oh, ini ya Mbak Helen ya. Helen, iya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa saya mulai terlebih dahulu ya Ibu ya. Pertanyaan dari saya, seperti yang kita ketahui nilai berakhlak itu salah satunya ada berorientasi pada pelayanan ya Ibu. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara kejaksaan memastikan pelayanan hukum yang diberikan itu cepat, tepat, dan mudah untuk diakses oleh masyarakat? Mungkin bisa langsung dijawab saja Ibu. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dari instansi Mahkamah Agung begitu ya. Sebelumnya perkenalkan saya Adini Putri. Pada saat ini saya merupakan calon jaksa di Kejaksaan Negeri Barito Utara dan pada saat ini saya ditugaskan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau bidang Datun di Satker tempat saya bekerja saat ini. Berkaitan dengan pertanyaan yang sudah saudara sampaikan terkait dengan berorientasi pelayanan yang merupakan salah satu nilai atau orientasi dari bentuk pelayanan seorang aparatur sipil negara, ini saya kaitkan juga dengan bidang datun ya, di mana pada intinya terkait dengan bidang perdata dan tata usaha negara itu sendiri terdiri dari beberapa tugas atau tupoksi, di antara lain terkait dengan pertimbangan hukum, pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum, kemudian pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. Nah, pada intinya kalau misalkan kejaksaan itu selalu berorientasi atau cukup dikenal dengan litigasi atau berkaitan dengan pengadilan begitu. Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara sendiri kita melayani masyarakat dengan dua bentuk pelayanan pada intinya berkaitan dengan litigasi dan perkara yang non litigasi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pertanyaan tadi, untuk memastikan bahwa nilai yang berorientasi pelayanan tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal, kami pada intinya biasanya menerima adanya laporan dari masyarakat, baik itu terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi, biasanya dalam bentuk disposisi yang disampaikan ke PTSP di Satker kami, maupun kami memberikan pendampingan hukum, baik itu legal opinion, legal assistance terhadap badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang ada di Satker atau ada di wilayah Satker itu sendiri. Contohnya seperti misal jadi di bidang datun itu ada Halo JPN, aplikasi Halo JPN yang memudahkan masyarakat untuk dapat secara cepat dan berbiaya ringan dan tidak dipungut biaya sama sekali bahkan apabila mempunyai permasalahan di bidang hukum untuk mendapatkan win solution. Mungkin kalau simpelnya kita mengetahui seperti ada hukum online, jadi di kejaksaan itu ada aplikasi namanya Halo JPN, di mana masyarakat bisa meminta bantuan atau meminta semacam rekomendasi hukum untuk problem solving terhadap masalah hukum yang dihadapi gitu. Jadi mungkin beberapa langkah real yang sudah dilakukan dari instansi kami, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bu Adini untuk jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan ya dengan pertanyaan dari rekan saya. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Kak Dipu untuk mengajukan pertanyaannya, Kak. Pada Kak Dipu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Helen. Jadi saya mau nanya kepada Mbak Adini,
Tentu kan kita sebagai ASN itu harus terus belajar ya dan mengembangkan diri apalagi sebagai pelayan publik. Nah, langkah apa saja sih yang perlu dilakukan kejaksaan, khususnya Kejaksaan Barito Utara dalam memperkuat kompetensi ASN ini? Benar, karena dalam menghadapi perkembangan zaman tentunya ya, kita dituntut untuk bisa selalu beradaptasi dengan secara cepat. Jadi mungkin langkah real yang sudah kami lakukan itu dalam mengimplementasikan khususnya terkait dengan nilai dasar yang berkaitan dengan akuntabel di instansi itu, mungkin dari segi profesionalisme di mana pelaksanaan fungsi pelayanan hukum perdata dan tata usaha negara khususnya. Seperti misalnya dalam penegakan hukum, apabila ada masyarakat yang mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan terkait dengan bidang data dan tata usaha negara, kita turut langsung untuk melaksanakan atau eksekusi terkait dengan laporan tersebut, atau apabila ada dibutuhkan upaya semacam media non litigasi dalam hal SKK atau mungkin mediasi, jadi bidang perdata dan tata usaha negara dengan sigap langsung melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Kemudian, untuk langkah-langkah tersebut yang sudah dilaksanakan, biasanya kita, dituntut juga dalam membuat penyusunan dan pelaporan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Jadi, ada semacam berita acara atau ada hasil dari audit yang kemudian kita publikasikan dengan, persetujuan pimpinan sehingga laporan tersebut bersifat transparan dan akuntabel. Kemudian selain itu transparansi dalam penanganan kasus dan pendampingan hukum. Jadi dibuat laporan secara berkala dari mulai dia pada saat laporan sampai dengan tahap eksekusi dengan penuh laporan yang secara transparan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau untuk sistem pengawasan internal sendiri untuk menjaga integritas dan mendukung zona berbasis korupsi misalnya kita sudah mengikuti program-program yang dilaksanakan untuk menuju satker yang mendapatkan kinerja itu agar satkernya bisa WBK atau wilayah bebas korupsi seperti itu. Jadi kita memang mendukung program-program yang seperti itu. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Adini. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ke penanya selanjutnya. Saya persilahkan kepada Kak Arben untuk bertanya. Baik, terima kasih. Izin Mbak Dini, apa? Ya, maaf, aku mau tanya mengenai kalau di core value berakhlak kan ada harmonis. Gimana sih menjaga keharmonisan di antara divisi yang ada di instansi kejaksaan itu? Jadi terima kasih pertanyaannya terkait dengan harmonis itu. Yang pertama tentu dengan membangun hubungan kerja yang harmonis dan kolaboratif. Tentu setiap bidang itu tentu setiap satker itu terdiri dari beberapa divisi atau beberapa bidang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan atau melaksanakan tugas begitu. Jadi dibutuhkan kerjasama yang kolaboratif baik antar individu di dalam ataupun lintas bidang atau bahkan mungkin stakeholder gitu ya dengan instansi lain. Tapi kalau kita kerucutkan apabila pertanyaannya terkait dengan di dalam instansi itu sendiri, kita bersikap terbuka terhadap dalam komunikasinya begitu ya. Kita bersikap terbuka baik itu terkait dengan kritik dan masukan dan kritik maksud saya. Kemudian saling aktif dalam komunikasi, kita harus menunjukkan empati dan juga toleransi serta menghindari konflik yang mungkin tidak perlu seperti itu. Kemudian mungkin perilaku harmonis yang di lingkungan ASN itu di saat saya sendiri, contohnya misalkan menyelesaikan permasalahan secara konstruktif. Memang kita tidak bisa memungkiri adanya konflik atau permasalahan yang mungkin timbul di dalam suatu satker. Namun dengan berkomunikasi yang baik, dengan mengimplementasikan budaya kerja yang berdasarkan itu tadi ya, kompeten, harmonis, loyal dalam perilaku kita bekerja dengan rekan kerja di kantor mungkin bisa meningkatkan harmonisasi itu sendiri. Kemudian, saya rasa yang paling penting adalah kualitas lingkungan dalam bekerja gitu ya. Jadi ketika kita bisa meningkatkan komunikasi, menjalin relasi yang baik, berkomunikasi secara kolaboratif tadi, diharapkan juga peningkatan kenyamanan fisik dan psikologis di dalam lingkungan kantor itu sendiri, sehingga bisa menciptakan keseimbangan kerja yang untuk mendukung lingkungan kerja yang harmonis itu, Mas. Demikian. Baik, saya persilahkan untuk penanya selanjutnya. Saya persilahkan kepada Kak Rizky, Kak. Baik, Mbak Helen atas kesempatannya. Izin, Mbak ini ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan loyal.
salah satu nilai dari berakhlak ASN kan adalah loyal kan. Dan salah satu poin pentingnya adalah bagaimana seseorang itu bisa menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, di Satker Ibu sendiri, bentuk menjaga rahasia jabatan dan negara itu seperti apa sih, Bu Dini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau instansi kejaksaan itu erat kaitannya dengan salah satu trikrama adiaksa, di mana kita untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai satya, di mana adanya kesetiaan gitu, kesetiaan terhadap instansi. Nah, bentuk wujud asli, bentuk langkah atau bentuk contohnya itu ya seperti ini. Misal di dalam kejaksaan itu sedang menangani suatu perkara yang sifatnya rahasia. Nah, maka karena kita sudah bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan dalam menangani suatu perkara tersebut, maka konsekuensi logisnya kita harus bertanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi yang berkaitan dengan suatu perkara tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga loyalitas terhadap instansi maupun pimpinan dan bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya untuk dan kepentingan negara. Begitu, Mas. Baik, Mbak, terima kasih. Satu lagi, Mbak, ingin bertanya. Satu lagi itu terkait dan ada adaptif. Bagaimana di tempat Mbak Dini sendiri kalau misalnya beradaptasi dengan perubahan teknologi yang begitu cepat kan? Karena kalau misalnya kita tidak imbangi dengan teknologi yang begitu cepat, kita kan ketinggalan tuh. Nah, kalau di kejaksaan tempat Mbak sendiri bagaimana Mbak Dini? Baik, nah terkait dengan penggunaan teknologi yang memang sudah menjadi kebutuhan primer gitu ya. Jadi bukan hanya teknologi sebenarnya, perkembangan hukum yang berubah secepat kedipan mata gitu ya. Hari ini regulasinya A, mungkin sudah besok B gitu. Dikaitkan dengan pertanyaan bagaimana kita bisa menggunakan atau menyeimbangi guna bisa adaptasi dengan perkembangan teknologi. Biasanya yang kami lakukan itu adalah dengan mengikuti berbagai diklat atau mengikuti berbagai kegiatan yang relevan dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Misalkan ada webinar atau misalkan ada seminar yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Contoh karena memang di sini kita sudah menerapkan atau menggunakan beberapa aplikasi yang berkaitan dengan teknologi dalam pekerjaan itu sendiri. Contohnya, ketika ada kegiatan dengan pimpinan, kegiatan baik itu di bidang sekalipun, sudah menggunakan dengan kecepatan teknologi itu. Nah, contohnya tadi yang saya sudah sampaikan, misal dalam bentuk laporan, bentuk aduan dari masyarakat begitu ya, yang mungkin merasa membutuhkan bantuan hukum itu, kita sudah mempunyai aplikasi yang namanya Halo JPN atau Halo Jaksa Pengacara Negara. Nah, mungkin itu bentuk dari kehadiran bidang perdata dan tata usaha negara itu ya, khususnya di instansi kejaksaan. Kemudian contoh juga di bidang pidana umum, kami sudah mempunyai scan barcode yang dapat digunakan atau diakses masyarakat apabila ada keluarga atau kerabat yang ingin menjenguk tahanan di dalam di lapas begitu ya. Jadi apabila ingin menjenguk sudah bisa by barcode saja, tidak perlu langsung ke kantor seperti itu. Mungkin itu bentuk adaptasi yang bisa kami lakukan terkait dengan perkembangan dari teknologi itu sendiri. Kemudian kalau keberkaitan dengan implementasi regulasi untuk update hukum secara berkala, yang biasanya kami lakukan itu review materi dari mungkin mengikuti webinar-webinar, kemudian paling bisa berbagi informasi gitu ya terkait dengan penggunaan informasi, teknologi dan informasi agar tidak ketinggalan gitu ya. Jadi bisa menerapkan nilai adaptasi dalam bekerja begitu. Demikian, Mas. Baik, saya persilahkan untuk penanya selanjutnya kepada Kak Raihan. Dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih Mbak Helen. Selamat siang Ibu Adini Putri. Terkait dengan nilai dasar seorang ASN, tentunya ada nilai dasar kolaboratif yang dimana nilai dasar tersebut sebagai langkah kunci seorang ASN dalam meningkatkan kualitas daripada instansi kita sendiri. Terkait dengan pertanyaan, izin Ibu Adini, saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan bagaimana cara Ibu menjaga komunikasi yang efektif antar bidang yang berbeda yang tentunya di kejaksaan itu kan terdapat beberapa bidang. Contoh seperti Ibu Adini ini ada di bidang perdata dan tata usaha negara ya Bu ya. Nah, bagaimana caranya dari komunikasi antar bidang tersebut atau dengan instansi lain dalam upaya meningkatkan kualitas kerja di instansi tempat Ibu Adini bekerja? Baik,
Terima kasih pertanyaannya. Pada intinya untuk menjamin tercapainya satu kolaborasi yang baik atau poin terkait dengan kolaboratif itu dibutuhkan keterbukaan dan transparansi, di mana kita saling menjaga komunikasi yang baik, adanya keterbukaan antara atasan dan bawahan, serta antara rekan kerja. Jadi informasi dapat mengalir dengan lancar, tidak terhalang oleh birokrasi yang berlebihan gitu. Jadi adanya komunikasi yang baik dari sesama teman kerja ataupun antara kita dengan pimpinan seperti itu. Hal tersebut bertujuan untuk bisa mengurangi miskomunikasi dan ketidakpastian. Kemudian yang kedua, kita juga biasanya mendengarkan secara aktif begitu. Jadi itu untuk meningkatkan adanya rasa empati gitu ya, baik terhadap pendapat dan juga masukan rekan kerja. Kemudian biasanya dalam berkomunikasi itu juga tentu menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Hal tersebut bertujuan supaya apa yang kita sampaikan itu mudah dipahami, tidak berbelit, jadi bisa menghindari mungkin ada jargon teknis yang terkesan atau pesan-pesan yang disampaikan itu tidak tepat begitu. Kemudian penggunaan teknologi komunikasi yang tepat juga itu dapat meningkatkan kolaborasi dalam bekerja itu sendiri. Nah, contohnya itu kalau misalkan dalam internal kejaksaan seperti itu, tapi kalau untuk yang sudah pernah kita terapkan ya di bidang Datun dengan mungkin melibatkan stakeholder yang lain begitu, kita bekerja sama dan berkolaborasi, contoh terkait dengan pembangunan strategi daerah. Maka di situ dibutuhkan komunikasi yang baik. Kemudian implementasinya kita untuk bisa membangun daerah atau satker ini melalui MOU atau melalui analisa pendampingan hukum supaya program tersebut dengan stakeholder tersebut berjalan sesuai dengan target atau on track begitu. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Adini. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi terkait dengan nilai dasar seorang ASN yaitu akuntabel, yang dimana pertanyaan saya terkait implementasi daripada nilai dasar akuntabel di instansi tempat Ibu Adini sendiri bekerja, dan juga terkait kendalanya dalam penerapannya seperti apa, Bu? Baik, kalau untuk akuntabel itu kan yang pada intinya memang berorientasi untuk menunjukkan transparansi begitu ya, di mana biasanya di bidang Datun ataupun setiap bidang di kejaksaan itu pada intinya mempunyai atau diharuskan membuat laporan bulanan yang kemudian kita serahkan kepada pimpinan di Satker dan kemudian akan diteruskan kepada pimpinan di tahap yang berikutnya seperti itu. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa ada POK atau standar beberapa tupoksi yang dilaksanakan setiap bidang itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan anggaran juga dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana memang seharusnya sesuai dengan goals atau sesuai dengan target kinerja per bidang itu. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Adini atas seluruh jawabannya. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Ibu Adini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan alhamdulillah sesi tanya jawab atau diskusi kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Adini Putri Tambun yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan wawasan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif mengikuti kegiatan ini, baik dengan bertanya maupun menyimak sampai akhir. Semoga diskusi ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.